Nomor 1. Pengayaan pada pembelajaran PJOK kecuali A. Memberikan materi lebih lanjut disesuaikan dengan waktu dan kebutuhan khusus. B. Peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati, menjadi tutor bagi teman yang membutuhkan. C. Membaca di perpustakaan dengan KD yang dipelajari pada jam pelajaran sekolah atau di luar jam pelajaran sekolah. D. Memberikan soal-soal yang lebih banyak dibanding dengan peserta didik lainnya. Jawaban D. Memberikan soal-soal yang lebih banyak dibanding dengan peserta didik lainnya. Kata kunci dari soal adalah kecuali. Coba kita bahas ya teman-teman. Untuk memberikan pengayaan kepada peserta didik bisa dengan cara belajar kelompok, yaitu sekelompok peserta didik memiliki minat tertentu diberikan tugas untuk memecahkan permasalahan. Bisa membaca di perpustakaan terkait dengan KD yang dipelajari pada jam pelajaran sekolah atau di luar jam pelajaran sekolah. Pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik berupa pemecahan masalah nyata. Selain itu, secara kelompok peserta didik dapat diminta untuk menyelesaikan sebuah proyek atau penelitian ilmiah. Yang kedua, dengan cara belajar mandiri. Secara mandiri, peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati, menjadi tutor sebaya bagi temannya yang membutuhkan. Kegiatan pemecahan masalah nyata, tugas proyek, ataupun penelitian ilmiah juga dapat dilakukan peserta didik secara mandiri jika kegiatan tersebut diminati secara individu. Bisa juga dengan yang ketiga, pembelajaran berbasis tema. Pembelajaran berbasis tema adalah pembelajaran dengan cara memadukan kurikulum di bawah tema besar sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan antar berbagai disiplin ilmu. Yang keempat, pemadatan kurikulum. Pemadatan kurikulum dilakukan dengan memberikan pembelajaran hanya pada bagian materi yang belum diketahui peserta didik. Dengan demikian akan ada tersedia waktu bagi peserta didik untuk memperoleh materi baru atau bekerja proyek secara mandiri sesuai kapasitasnya. 2. Upaya penyataan berikut permainan. 2. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Permainan. 2. Aktivitas kebugaran. 3. Aktivitas fisik. 4. Olahraga. Berikut ulang lingkup materi yang diajarkan dalam pembelajaran penjas di sekolah. A. 2 dan 4, B. 1 dan 2, C. 1 dan 4, D. 1 dan 3, E. 2 dan 3. Jawaban B. 1 dan 2. Ruang lingkup dalam pembelajaran penjas ada 5 ya teman-teman. Pertama ada aktivitas kebugaran jasmani, atletik, permainan bola, aktivitas senam, aktivitas akuatik. Jadi yang tepat adalah permainan dan kebugaran jasmani. 3. Berikut ini adalah urutan tahap perkembangan gerak yang benar. A. Tahap gerak kasar, tahap gerak dasar, tahap gerak refleksif, tahap gerak khusus. B. Tahap gerak kasar, tahap gerakan dasar, tahap gerakan refleksif. C. Tahap gerakan refleksif, tahap gerakan dasar, tahap gerakan kasar, tahap gerakan khusus. D. Tahap gerakan dasar, tahap gerakan refleksif, tahap gerakan kasar, tahap gerakan khusus. E. Tahap gerakan refleksif, tahap gerakan kasar, tahap gerakan dasar, tahap gerakan khusus. Jawaban E. Tahap gerakan refleksif, tahap gerakan kasar, tahap gerakan dasar, tahap gerakan khusus. Jadi ada 4 fase perkembangan gerak ya teman-teman. Yang pertama ada gerak refleks, yaitu gerak yang tidak disengaja pada tahap perkembangan motorik. Yang kedua ada tahap kasar, anak-anak mulai melakukan ketelitian dalam pengawasan terhadap gerakan mereka. Yang ketiga ada gerakan dasar, meliputi kontur yang lebih besar dan koordinasi ritme gerakan dasar yang lebih baik. Tahap dewasa matang, karakteristik gerakan efisien, terkontrol, dan terkoordinasi. Yang keempat, ada tahap gerakan khusus. Kemampuan khusus yaitu perkembangan dari fase gerakan dasar. Jadi gerakan yang dasar tadi dikembangkan sehingga menjadi gerakan khusus. 5. Salah satu fase perkembangan gerak adalah reflektif yang terjadi pada saat anak A. berusia 2-6 tahun, B. berusia 0-1
1 tahun, C. berada dalam kandungan, D. berusia di atas 10 tahun, E. berusia 6-10 tahun. Jawaban B. berusia 0-1 tahun. Gerak refleks ini terjadi pada masa bayi yang terjadi pada usia 0-1 tahun. Pada masa ini, seorang bayi memiliki kemampuan gerak yang terbatas. Hal ini menjadikan gerak refleks memiliki kemampuan gerak yang terbatas. Hal ini menjadikan gerak refleks memiliki peranan penting terhadap perkembangan seorang bayi. 6. Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi atau cara kerja organ-organ tubuh serta perubahan-perubahan yang terjadi akibat pengaruh dari dalam maupun luar tubuh. Sebelum melakukan aktivitas pembelajaran PJOK, seorang guru idealnya mengetahui denyut nadi peserta didiknya. Berapa rata-rata denyut nadi sebelum melakukan aktivitas fisik? A. 220 bpm, B. 120 bpm, C. 100 bpm, D. 60-70 bpm, E. 220 dikurang umur. Jawaban E. 220 dikurang umur. Untuk mengetahui denyut nadi, ada rumusan saat berlatih, yakni 220 dikurangi usia dalam tahun yang dihasilkan 100% dari denyut jantung. Untuk berlatih jantung itu ada 60% sampai 80%. Contohnya saat usia 20, 60% kali 200 sama dengan 120 kali denyutan per menit. 7. Dalam pembelajaran pola gerak dasar lempar cakram, mengapa cakram dilempar searah dengan jarum jam? A. Menghasilkan lemparan yang optimal. B. Tubuh mendapatkan tenaga tambahan. C. Membantu lengan menghasilkan tenaga optimal. D. Agar cakram dapat melambung. E. Agar mendapatkan tenaga maksimal. Jawaban A. Menghasilkan lemparan yang optimal. Dengan searah jarum jam dapat mencapai lemparan yang sejauh-jauhnya sehingga lemparan optimal. 8. Permainan sederhana yang diberikan guru di sekolah dasar dapat memanfaatkan bagi peningkatan kebugaran jasmani peserta didik. Salah satunya dengan permainan sederhana hitam hijau. Manakah yang merupakan tujuan utama dalam meningkatkan kebugaran fisik menggunakan permainan sederhana tersebut? A. Hitam hijau dapat meningkatkan kekuatan otot tangan peserta didik. B. Hitam hijau dapat meningkatkan kerjasama antar peserta didik. C. Hitam hijau dapat meningkatkan reaksi yang dimiliki peserta didik. D. Hitam hijau dapat meningkatkan kelentukan peserta didik. E. Hitam hijau dapat meningkatkan daya tahan jantung peserta didik. Jawaban C. Hitam hijau dapat meningkatkan reaksi yang dimiliki peserta didik. Dalam permainan hitam hijau ini sebenarnya dapat melatih aksi reaksi ya teman-teman. Selain itu juga dapat melatih konsentrasi karena menggunakan aba-aba dari seorang guru. Kemudian dapat melatih kelincahan dan kecepatan saat berlari dan menghindari lawan. Karena setelah mendengar aba-aba, maka peserta didik akan lari sekencang-kencangnya dan berusaha lari menghindari lawan. Dan ketiga, meningkatkan kerjasama antar kelompok, yaitu saat menyelamatkan anggota tim lawannya yang ditawan. Yang keempat, sebagai sarana refreshing. Dengan adanya kerjasama tadi, maka peserta didik akan merasa gembira dan menjadi refresh. 9. Pembelajaran PJOK tidak terlepas dari mobilitas gerak yang tinggi. Tentunya risiko kegawat daruratnya sangat besar. Sebagai guru PJOK harus memahami prosedur dalam menangani serta menolong peserta didik. Jika mengalami kejadian tersebut, tindakan pertama yang seharusnya dilakukan untuk menolong peserta didik yang mengalami pingsan adalah dengan A. Memberikan bantuan pernapasan, B. Memeriksa nadi dari pernapasan, C. Mengadakan diagnosa kondisi badan, D. Menanyakan kondisi pada korban, E. Membawa korban ke unit kesehatan sekolah atau UKS. Jawaban B. Memeriksa nadi dari pernapasan. Untuk menangani orang pingsan, yang pertama yaitu mencek kondisi pernapasan.
dengan cara kita bahas satu-satu ya teman-teman. Mana tahu di soal berikutnya cara menangani orang pingsan di bagian akhir. Nah, coba kita lihat tahap yang pertama, cek kondisi pernapasan. Cara pertama dalam menolong orang pingsan adalah dengan cek pernapasannya dengan memeriksa denyut nadi dan melihat pergerakan dada serta perut. Apakah perutnya, dadanya masih bergerak. Jika tidak ada tanda-tanda pernapasan, segera hubungi ambulan atau bawa orang pingsan ke unit gawat darurat fasilitas layanan kesehatan terdekat. Yang kedua, baringkan tubuh pasien. Bila orang tersebut masih bernafas, segera baringkan tubuhnya pada tempat datar dan posisi pemulihan. Yang ketiga, coba bangunkan. Jika pasien kelihatan berkeringat, longgarkan bagian pakaian yang ketat dengan membuka kancing kemeja atau melepaskan jaket. Coba dinginkan tubuhnya dengan kipas dan sejukkan suhu ruangan. Itu ya teman-teman cara menangani orang pingsan. 10. Daya tahan aerobik endurance, sistem pergerakan energi, menghirup, menyalurkan, dan menggunakan untuk kontraksi otot dengan menggunakan oksigen. Kebugaran aerobik dibutuhkan oleh siapapun yang melakukan aktivitas dalam waktu yang lama dan terus-menerus. Lebih khusus lagi bagi peserta didik yang diarahkan untuk mengambil spesialisasi A. Cabang olahraga pemanasan dan olahraga. B. Cabang olahraga sepak bola dan bola basket. C. Cabang olahraga bola voli dan bola basket. D. Olahraga pengembangan angkat besi. E. Cabang olahraga atletik nomor lari, jarak menengah hingga maraton. Jawaban E. Cabang olahraga atletik nomor lari, jarak menengah hingga maraton. Prinsip Ritchie yang kedua dalam upaya penanganan cedera adalah A. Menghambat pembengkakan atau rusaknya pembuluh darah yang lebih luas. B. Mengistirahatkan fungsi bagian ekstremitas yang cedera agar tidak bertambah lukanya. C. Membantu mengurangi rasa sakit, mengurangi risiko cedera, dan memulihkan bagian yang cedera. D. Fasilitator suplai darah melalui pembuluh darah balik, vena, ekstremitas atau lengan atau kaki ke arah jantung. E. Mengurangi penumpukan cairan yang disebabkan oleh pembengkakan. Selain itu juga menyangga atau memfiksasi gerakan ekstremitas yang cedera. Jawaban A. Menghambat pembengkakan atau rusaknya pembuluh darah yang lebih luas. Kata Ritchie itu adalah singkatan yang pertama adalah rest atau istirahat. Mengistirahatkan bagian ekstremitas yang cedera, berarti bagian yang cedera diistirahatkan. Yang kedua, ice. Pemakaian medium ice sebagai salah satu penanganan cedera terjadinya pembengkakan atau rusaknya pembuluh darah, dan penanganan yang tepat adalah dengan es. Yang ketiga ada compression atau kompresi. Kompresi merupakan tindakan pembalutan bagian yang cedera untuk menghindari penumpukan cairan yang disebabkan oleh pembengkakan. Yang keempat ada elevation atau fasilitator suplai darah melalui pembuluh darah vena dari ekstremitas ke arah jantung. Nah, ini juga sering ya teman-teman yang keluar bagian penanganan cedera yang pertama, kadang ada yang diminta yang ketiga, kadang ada yang diminta yang keempat. Jadi kita harus paham satu-satu dari penanganan cedera ini. 12. Di bawah ini jenis tes yang dapat digunakan untuk latihan kelincahan kecuali A. Chin up, B. Shuttle run, C. Squat thrust, D. Jogging run, E. Leg boomerang run. Jawaban A. Chin up. Di dalam soal nampak kata kuncinya bahwasanya yang diminta kecuali yang bukan latihan kelincahan. Coba kita bahas satu-satu apa itu chin up. Chin up merupakan olahraga latihan beban yang menegakkan otot-otot latissimus dorsi di punggung bagian atas, juga otot-otot bicep di lengan. Ini seperti gerakan pull up ya teman-teman, namun arah dari tangannya berbeda. Shuttle run merupakan lari bolak-balik. Nah, ini juga untuk latihan kelincahan ya teman-teman. Yang ketiga ada squat thrust. Ini juga merupakan latihan kelincahan. Ada jogging run itu semacam tes kelincahan untuk mengukur kemampuan mengubah arah berlari. Kemudian ada leg boomerang run
yaitu model latihan kelincah di mana terdapat lari yang hanya berbelok ke kanan saja serta finish di tempat awal start. Jadi di sini sudah nampak perbedaan, bahwasanya yang tidak adalah chin up. 13. Ide dasar Baron Pierre de Coubertin melalui penanaman kearifan dalam setiap penyelenggaraan Olimpiade adalah A. Mencapai prestasi olahraga dan harga diri sebagai bangsa. B. Mencapai prestasi olahraga dan persembahan para dewa-dewa. C. Penghormatan terhadap dewa Zeus dan harga diri sebagai bangsa. D. Menciptakan kehidupan damai di dunia melalui kegiatan olahraga antar bangsa. E. Menciptakan ketentraman dan kebersamaan di dunia melalui aneka perlombaan atau pertandingan olahraga. Jawaban D. Menciptakan kehidupan damai di dunia melalui kegiatan olahraga antar bangsa. Tokoh yang memperakasai Olimpiade modern adalah Baron Pierre de Coubertin. Beliau adalah seorang bangsawan Prancis yang membangkitkan semangat Olimpiade. Ide dasar yang disampaikan beliau adalah menciptakan dunia yang damai dengan mengimplementasikannya dalam olahraga. Badan organisasi yang menaungi Olimpiade adalah International Olympic Committee. Dan olahraga pertama kali dilakukan pada tahun 1896 di kota Athena, Yunani. 14. Tes kebugaran jasmani Indonesia atau TKJI merupakan salah satu tes untuk mengukur kebugaran jasmani yang disusun berdasarkan usia, yaitu usia 6-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-19 tahun. Karena merupakan baterai tes, maka harus dilakukan secara berurutan, yaitu dengan tahapan A. Lari lari 50 meter atau 60, kemudian pull up, kemudian sit up vertikal jam, lari 800-1200 meter. B. Lari 50 atau 60 meter, sit up, pull up vertikal jam, lari 1000-1200 meter. C. Lari 50 atau 50 meter, pull up, sit up vertikal jam, lari 1000-1200 meter. D. Lari 50 atau 60 meter vertikal jam, pull up, sit up, lari 1000-1200 meter. E. Lari 50 atau 60 meter vertikal jam, pull up, sit up, lari 800-1000 meter. Jawaban C. Lari 50 atau 60 meter, pull up, sit up, vertikal jam, lari 1000-1200 meter. Untuk pembahasan, baterai tes diukur dari yang terendah, yaitu lari 50 meter, dan akhirnya yang tertinggi 1000-1200 meter. Itu kuncinya teman-teman, jadi supaya tidak terbolak-balik. Kemudian pull up mulai dari tangan, sit up perut, kemudian kaki vertikal jam. Jadi ini sering keluar dalam P3K, pretest, PPG, dan PPG. Ini keluar terus, jadi supaya teman-teman bisa pahami lagi. 15. Dalam pembelajaran senam irama, Bu Guru meminta Nurul mempraktikkan gerakan fleksi dan ekstensi pada persendian siku pada lengannya. Gerakan yang dilakukan berfungsi untuk melatih otot lengan depan dengan cara posisi siku berada pada satu titik, tidak berpindah. Gerakan dipraktikkan Nurul disebut A. Rowing, B. Chest press, C. Bicep curl, D. Bicep press. Jawaban C. Bicep curl. Pembahasan, bicep curl adalah gerakan menekuk atau fleksi dan meluruskan kembali atau ekstensi persendian siku pada lengan. Gerakan yang dilakukan berfungsi untuk melatih otot lengan depan dengan cara posisi siku berada pada satu titik, tidak berpindah. Jadi sesuai dengan soal ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya, supaya nanti teman-teman bisa melihat video-video yang terbaru. 16. Hukum renang adalah A. Hukum Boyle, B. Hukum termodinamika, C. Hukum Archimedes, D. Hukum Snellius. Jawaban C. Hukum Archimedes. Nah, dari renang ini bisa kita lihat hukum Archimedes. Apa itu
Pengertiannya, sebuah benda yang dicelupkan pada zat cair, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya ke atas atau gaya apung sebesar berat zat cair yang dipindahkan. Kemudian ada hukum termodinamika, bisa diartikan sebagai landasan ilmu fisika yang berkaitan dengan kalor, suhu, kerja, dan energi. Ada hukum Boyle, penelitiannya mengenai keterkaitan antara tekanan dengan volume gas jika terdapat dalam suhu yang konstan. Hukum Snellius mengenai pembiasan cahaya pada berbagai macam permukaan termasuk air. Jadi di sini nampak hukum Archimedes. 17. Konsumsi obat yang bersifat analgetik atau jenis narkotika dapat menimbulkan A. B. Muntah, C. Mati rasa, D. Kecanduan, E. Perasaan melayang. Jawaban D. Kecanduan. Analgesik termasuk obat antiinflamasi non-steroid seperti salisilat, obat narkotika seperti morfin, dan obat sintesis bersifat narkotik seperti tramadol. 18. Gerakan pemanasan dalam pembelajaran PJOK perlu dilakukan untuk mencegah dan mengurangi resiko cedera pada peserta didik. Sebelumnya, pemanasan seorang guru biasanya membersihkan peserta didik dengan cara melakukan gerakan ambil antara dua lengan. Kemudian, kalau lurus baru disiapkan kembali. Gerakan tersebut termasuk gerakan penerapan gerak dasar A. Lokomotor, aduksi, dan abduksi, B. non-lokomotor, adduksi dan abduksi, C. non-lokomotor, elevasi depresi, D. manipulatif, elevasi depresi. Jawaban non-lokomotor, adduksi, dan abduksi. Dari soal nampak kata kunci peserta didik melakukan gerakan lengan, kemudian diluruskan. Nah, di sana nampak gerakan non-lokomotor. Kemudian ada abduksi, menggerakkan anggota menjauhi bagian tengah. Dan aduksi ada gerakan mendekati bagian tengah. Itu ada meluruskan kembali lengan tersebut. Nah, itu ada aduksi dan abduksi. 19. Tes yang dilakukan di akhir semester disebut dengan A. Formatif, B. Sumatif, C. PTS, D. US. Jawaban B. Sumatif. Ini semuanya sudah paham ya teman-teman, namun coba kita bahas juga. Tes formatif dilakukan setiap akhir suatu topik atau pokok bahasan. Mungkin satu tema kita buat tes, maka itu disebut dengan tes formatif. Sedangkan tes sumatif adalah satu semester. Semua pembelajaran dalam satu semester maka diadakan tes. Maka itu disebut dengan tes sumatif. 20. Jika tujuan pembelajaran adalah mengembangkan pola gerak dasar lokomotor dan manipulatif, maka pembelajaran yang sesuai adalah A. Permainan bola kasti, B. Permainan petak jongkok, C. Permainan hitam hijau, D. Permainan tikus dan kucing. Jawaban A. Permainan kasti. Lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Manipulatif, gerak yang dilakukan anggota badan dengan menggunakan objek seperti menendang, melempar, mendorong, memukul, memantul, serta mengguling, menerima, menangkap, menghentikan, dan sebagainya. Maka permainan yang tepat adalah permainan bola kasti karena di sana ada memukul, ada melempar, ada menangkap, kemudian ada berlari. Berlari termasuk pada lokomotor, manipulatif pada memukul, menangkap. 21. Hasil analisis masalah menunjukkan 1. Siswa tidak mau menyimak pelajaran. 2. Guru menjelaskan dengan metode ceramah. 3. Siswa tidak ada yang bertanya kepada guru tentang pelajaran yang baru disajikan guru. Permasalahan yang dapat dirumuskan berdasarkan kasus-kasus di atas adalah kecuali. A. Metode apa yang sebaiknya digunakan agar siswa mau menyimak pelajaran? B. Strategi apa yang sebaiknya digunakan agar siswa mau menyimak? C. Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? D. Bagaimana cara memotivasi siswa agar mau bertanya? E. Media pembelajaran apa yang bisa digunakan?
Jawaban C. Bagaimana cara saya menyelesaikan masalah ini? Yang diminta soal adalah kecuali. Sementara untuk option C, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Masalahnya itu banyak. Nah, bagian mana yang diselesaikan tidak jelas. Jadi dalam menyelesaikan suatu kasus, ada kasusnya dari segi metode, ada dari strategi, ada dari sikap dan nilai yang mendorong tubuhnya sikap lebih positif, ada pengalaman atau maaf, ada pengembangan profesionalisme guru, mungkin gurunya kurang aktif, kurang kreatif, maka itu ditingkatkan. Itu bisa juga termasuk dalam masalah. Ada modifikasi perilaku, ada manajemen yang kurang pas dalam pengelolaan kelas terhadap siswa yang dilakukan guru, manajemen gurunya ya teman-teman. Ada penilaian, melakukan penilaian hasil belajar yang adil dan transparan. Mungkin kurang adil, maka penilaian bisa juga dijadikan suatu kasus jika gurunya kurang adil dalam melakukan penilaian. 22. Mampu menguraikan dan menganalisis gerak spesifik aktivitas permainan bola besar untuk menghasilkan keterampilan gerak yang baik. Dribble dengan cara memantulkan bola dari tangan kiri ke tangan kanan atau sebaliknya dalam permainan bola basket disebut A. Bounce pass, B. Chest pass, C. crossover, D. shooting, E. side pass. 23. Dalam melakukan aktivitas olahraga dibutuhkan sistem energi pada tubuh. Untuk mendukung aktivitas tersebut, saat melakukan lari jarak pendek 100 meter, tubuh membutuhkan sistem energi, yaitu anaerobik, agar dapat berlari sangat cepat. Alasan paling tepat kenapa sistem anaerobik dibutuhkan tubuh dalam berlari cepat adalah sistem anaerobik mampu menyuplai energi dengan membutuhkan bantuan oksigen. B. Sistem anaerobik mampu menyuplai energi dan tidak membutuhkan bantuan oksigen. C. Sistem anaerobik mampu menyuplai energi dengan menghancurkan asam laktat di otot. D. Sistem energi mampu menyuplai energi dengan cara menghasilkan ATP dan PC. E. Sistem energi mampu menyuplai energi melalui glikolisis dalam tubuh. Jawaban B. Sistem anaerobik mampu menyuplai energi dan tidak membutuhkan bantuan oksigen. Pembahasan pada kondisi anaerobik, tubuh tidak menggunakan oksigen dalam proses pembentukan energi. Berbeda dengan olahraga aerobik yang menggunakan hampir seluruh otot yang ada di tubuh. Olahraga anaerobik bertujuan untuk menguatkan bagian otot tertentu. Bahan bakar utama yang digunakan untuk menghasilkan energi ketika melakukan olahraga anaerobik adalah gula dalam otot atau glikogen. Glikogen akan habis sekitar 2 jam setelah digunakan. Demikian teman-teman untuk part 30 ini. Jika ada kekurangan dari video ini, mohon ditulis di kolom komentar ya. Semoga lulus, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.